Hai anak-anak, selamat bertemu kembali di channel YouTube Kadek Dwi Ariesti yang akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau mengingatkan anak-anak untuk jangan lupa klik like, klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar anak-anak tidak ketinggalan pembaharuan dari Ibu. Oke, kita akan segera masuk pada materi hari ini. Check it out. Hari ini kita akan membahas mengenai Sat Atataye. Sat Atataye ini sendiri merupakan materi pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk kelas 7 SMP semester 2. Sebelumnya Ibu haturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Dan sebagai umat yang beragama, sudah sepantasnya kita untuk memulai segala aktivitas kita dengan doa. Dan sebelum kita belajar, kita akan awali dengan doa pula. Mari kita mengambil sikap Amusti Karana. Om Purwejato Brahmano Brahmacari Dharma Muasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Liestam Dewasca Sarwe Amretna Sakama. Oke, kita akan membahas tentang Sat Atataye, dan pada video sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai pengertian susila dan pengertian Sat Atataye. Jadi pada video hari ini Ibu akan membahas mengenai bagian-bagian Sat Atataye. Bagi anak-anak yang belum melihat atau menonton video mengenai pengertian susila dan pengertian Sat Atataye, silakan ditonton pada video sebelumnya yang sudah Ibu unggah minggu lalu. Bagian-bagian Sat Atataye. Sat Atataye itu sendiri berarti 6 cara pembunuhan. Jadi bagian-bagiannya sudah pasti ada 6. Bagian yang pertama adalah Agnida, lalu ada Wisada, lalu ada Atarwa, Sastragna, Dratikrama, dan Raja Pisuna. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari Sat Atataye ini. Bagian yang pertama adalah Agnida. Agnida adalah cara membunuh orang dengan cara membakar rumahnya sehingga juga membakar orang di dalamnya. Seperti misalnya pencuri yang tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup. Lalu ada juga orang yang ada dalam rumah dibakar hingga mati terpanggang. Ada juga contoh para teroris yang melakukan pengeboman itu juga termasuk dalam kelompok Agnida. Jadi Agnida ini dari kata Agni yang berarti api, itu merupakan cara membunuh orang dengan menggunakan api. Dan yang paling banyak berhubungan dengan api sudah tentu adalah bakar-membakar ya, entah membakar rumah, membakar orang, atau mengebom hingga terjadi ledakan, itu semua berhubungan dengan agni, panas atau api. Contoh cerita tentang Agnida yang patut direnungkan itu dapat diambil hikmahnya pada cerita Mahabharata, di mana diceritakan bahwa suatu ketika Duryodhana mengundang Kunti, Dewi Kunti, serta kelima anaknya atau Pancapandawa untuk berlibur. Di sana mereka menginap di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Duryodhana. Nah, yang tidak mereka ketahui adalah ternyata Duryodhana ini sudah mempunyai niat jahat untuk membakar rumah yang dihuni oleh Pancapandawa dan ibunya itu pada malam hari. Jadi kenapa Duryodhana menyediakan rumah? Karena dia memang sudah sengaja, dia sudah punya niat untuk membakar rumah tersebut beserta Pancapandawa dan ibu Kunti di dalam rumah tersebut gitu. Nah, tapi untungnya Bima diberitahu oleh Paman Widura bahwa rumah tempat menginap itu akan dibakar oleh Duryodhana di malam hari. Akhirnya Bima beserta saudara-saudara Pandawanya membuat terowongan untuk dapat menyelamatkan diri. Nah, ketika malam hari,
betullah ternyata rumah tempat menginapnya itu dibakar oleh Duryodhana, tapi untungnya Pancapandawa dan Dewi Kunti berhasil menyelamatkan diri melalui terowongan yang telah mereka buat sebelumnya. Jadi, pembunuhan yang dilakukan oleh Duryodhana ini, usaha pembunuhan yang dilakukan ini merupakan perbuatan yang keji ya, karena dia mempunyai niat yang sangat jahat untuk membakar atau membunuh Ibu Kunti dan Pancapandawa. Padahal kita ketahui bersama bahwa Pancapandawa ini adalah saudara sepupu dari Duryodhana. Pembelajaran ini patut kita petik ya anak-anak. Bagian yang kedua adalah wisada. Wisada artinya meracuni, baik sesama manusia maupun binatang sampai mati, bahkan sampai pingsan atau bahkan sampai mati. Contoh perilaku wisada yaitu menangkap ikan dengan menggunakan potas dan racun. Ada sebuah cerita di mana seorang anak mempunyai kegemaran memancing ikan di sungai atau di kolam. Kadang-kadang ia mendapatkan banyak ikan, namun kadang-kadang mendapatkan sedikit ikan. Hasilnya tidak menentu setiap harinya. Nah, pada satu hari, ia datang ke sungai untuk memancing. Tapi hingga sampai siang hari, ia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Dengan gelisah, cemas, dan penuh harapan, ia pergilah ke sebuah warung membeli potas dan racun ikan lainnya. Kembalilah ia ke sungai itu untuk melepaskan racun yang sudah dia beli tadi supaya ikan-ikan besar, belut, kepiting, udang, baik yang besar maupun yang kecil, semua mati dan hanyut sehingga bisa dia dapatkan. Kemudian setelah ikan-ikan itu mati, ia hanya mengambil beberapa ekor ikan yang besar saja, sedangkan yang lainnya dibiarkan hanyut. Ini sungguh sangat sayang sekali ya, karena dia membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalam air tersebut. Dan tidak semuanya dia ambil, jadi hanya ikan-ikan yang besar saja yang diambil, yang mati-mati, yang kecil-kecil dia biarkan hanyut. Itu sangat disayangkan dan merupakan perbuatan yang jahat. Perbuatan ini tidak berdasarkan ajaran Tatuam Asi, karena perbuatan ini termasuk pembunuhan yang sangat kejam dengan jalan meracuni yang sudah tentu dilarang oleh ajaran agama maupun ajaran ataupun aturan dari pemerintah. Bagian yang ketiga adalah atarwa. Atarwa adalah cara membunuh dengan kejam dengan mempergunakan ilmu hitam. Secara antropologi, fenomena ini ternyata ada di seluruh masyarakat dunia, baik yang tergolong sudah mempunyai peradaban maju maupun yang masih tergolong primitif. Bahkan di era modern ini, sebagian orang masih mempercayai ilmu hitam, seperti santet, teluh, atau di Bali dikenal dengan istilah lea. Dan ini pasti akan sangat membingungkan kita ya, membingungkan semua manusia, karena kita ketahui bersama bahwa manusia itu diberikan idep atau akal budi untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kenapa manusia dengan kejamnya masih mempunyai niat untuk menggunakan ilmu hitam untuk pembunuhan gitu. Jadi ilmu hitam ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tapi ketika dia datang pada kita, itu sudah pasti sakit dan bahkan bisa membunuh, bisa menyebabkan kematian. Dan ilmu hitam ini bukan hal yang tidak disengaja, tapi hal yang sengaja dilakukan atau dikirimkan oleh orang yang memang mempunyai dendam kepada kita. Dan itu sudah pasti merupakan perbuatan yang sangat kejam, karena dia mempunyai niat jahat untuk menyakiti kita ya. Di setiap negara itu ada, bukan hanya di Indonesia, hanya saja sebutannya mungkin berbeda-beda. Nah, misalnya praktek ilmu hitam dengan menggunakan sarana boneka untuk menyakiti orang lain. Kalau di negara lain ini dikenal dengan istilah voodoo. Dan ini juga jahat sekali ya, pembunuhan dengan ilmu hitam. Yang keempat adalah sastragna, adalah membunuh dengan cara membabi buta atau mengamuk.
Dalam Sarasa Muscaya 326 disebutkan, adapun orang yang melakukan perbuatan jahat itu dinamai dengan orang yang tidak sayang dengan dirinya sendiri, atau karena dirinya sendiri berbuat jahat, karenanya dirinya sendiri yang akan mengalami akibatnya kelak. Kita sudah belajar mengenai karma pala ya anak-anak ya. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain, maka itu pula yang akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, diharapkan kita mampu untuk berpikir apakah ini benar atau salah. Contoh dari Sastragna ini dapat ditemukan dalam tragedi penembakan SD Sandy Hook di Amerika Serikat yang menewaskan 20 orang siswa SD dan 6 orang staf dewasa. Bisa kita bayangkan bahwa pembunuhan ini sudah pasti sangat brutal dan sangat membabi buta. Karena kejahatan ini dilakukan atau memakan korban anak-anak sekolah dasar, anak-anak SD yang masih kecil yang tidak berdosa apa-apa. Entah penjahatnya itu memang hanya ingin menyenangkan hati ataukah dia memang sedang mengalami gangguan jiwa, tapi tetap saja perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat kejam. Yang kelima adalah Dratikrama. Dratikrama adalah membunuh dengan cara melakukan perbuatan memperkosa sehingga menghancurkan masa depan seseorang. Contohnya, orang tua yang memperkosa anaknya, ia pun mendapat hukuman dan membawa aib bagi keluarga. Namun yang perlu dicatat di sini adalah anak-anak, Dratikrama atau pemerkosaan ini akan sangat membunuh masa depan atau menghancurkan masa depan dari korban pemerkosaan itu sendiri. Mungkin saja dia tidak ada beberapa kasus di mana korban pemerkosaan itu akan melakukan usaha bunuh diri atau bahkan malah sudah bunuh diri dan berhasil mati dengan bunuh diri gitu, meninggal dengan bunuh diri. Namun ada juga korban-korban pemerkosaan yang benar mengalami gangguan psikologis atau mengalami tekanan karena merasa malu dan hancur karena pemerkosaan ini. Jadi pemerkosaan ini dianggap membunuh. Kenapa membunuh? Karena pemerkosaan ini menghancurkan masa depannya seseorang gitu, menghancurkan masa depannya perempuan. Mungkin dia tidak mati secara fisik, namun secara psikis dia sudah mati. Jadi mungkin buat dia lebih baik saya mati daripada saya hidup menanggung malu, seperti itu. Korban pemerkosaan mungkin berpikir seperti itu. Jadi jangan menganggap sepele mengenai pemerkosaan dan lain sebagainya, karena mungkin saja korban pemerkosaan ada yang mampu untuk bertahan sampai saat dimana dia menemukan kebahagiaan atau ada yang menerima dia apa adanya. Namun kita tidak pernah tahu sehancur mana perasaannya dia ketika dia harus menerima aib akibat pemerkosaan itu sendiri. Dan bagian yang terakhir, yang keenam adalah Raja Pisuna. Raja Pisuna adalah membunuh cara melakukan fitnah. Ada istilah yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka yang melakukan fitnah sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia akan kelak masuk ke neraka niraya, yaitu neraka yang sangat panas menyiksa. Nah, orang yang melakukan Raja Pisuna ini kelak setelah lahir kembali ke dunia akan lahir menjadi binatang anjing. Kalaupun masih mempunyai sisa karma baik dan dapat kembali terlahir menjadi manusia, maka sepanjang hidupnya akan selalu mendapat hinaan. Dan bukan itu saja, sepanjang hidupnya akan selalu dalam keadaan susah dan menderita. Jadi, jauh-jauhlah dari Raja Pisuna atau fitnah ini. Apalagi kalau sampai fitnah yang dilontarkan itu akan menyebabkan kematian dari orang lain yang terkena fitnah dari kita atau dari orang yang memfitnah itu. Dan sebaiknya kita semua benar-benar harus menjauhi pikiran atau perkataan atau perbuatan yang tidak baik ya.
supaya kita selalu hidup tentram, damai. Memfitnah yang menyebabkan kematian seseorang adalah cara membunuh yang paling kejam. Pelaku akan lahir di alam neraka yang bernama Niraya. Tubuhnya terpotong-potong, ada kepala saja yang berjalan disebut kumamang, ada perut saja yang berjalan disebut basang-basang, ada kaki saja yang berjalan disebut reregek, dan ada tangan saja yang bergerak disebut tangan-tangan. Memfitnah merugikan diri sendiri. Jauhilah fitnah. Fitnah sekecil apapun itu akan dapat menyakiti perasaan orang lain. Akibat dari melakukan pembunuhan adalah menyengsarakan keluarga orang yang dibunuh dan dapat dihukum mati secara pidana. Selain itu, kita juga mendapatkan hukuman di alam sana dan juga hukuman secara moral atau psikis karena kita menjadi menderita dan tidak tenang. Oke anak-anak, untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Om Susma Parama Asintya Yanama Swaha Sarwa Karya Prasidanta. Om Santi Santi Santi. Om. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa terus dipantau video-video terbaru dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sampai bertemu lagi. Salam sehat, salam semangat, dan sampai jumpa.